Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Nabi Khidir alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam pernah bertemu? Nabi Khidir menjadi salah satu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kisahnya ditulis dalam Al-Quran. Kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa ini diceritakan lengkap dalam Al-Quran surat Al-Kahfi. Nabi Khidir memiliki nama asli Balia bin Malkan bin Falik bin Abir bin Salih bin Al-Faksad bin Sam bin Nuh al-Khidir. Dikisahkan ketika Nabi Musa alaihissalam ditanya oleh kaum Bani Israel tentang siapa orang yang paling alim di muka bumi ini, Nabi Musa pun menjawab, "Tiada orang yang paling alim di muka bumi ini selain aku." Dengan jawaban Nabi Musa itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur Nabi Musa dan menurunkan wahyu kepadanya. "Sesungguhnya aku memiliki seorang hamba di pertemuan dua samudra, orang yang lebih alim darimu." Nabi Musa pun menjadi penasaran. "Wahai Tuhanku, bagaimana aku bisa bertemu dengannya?" Allah menjelaskan, "Bawalah ikan itu, lalu simpan di dalam keranjang. Di mana ikan itu menghilang, di sanalah hamba itu berada." Hamba yang dimaksudkan Allah tidak lain adalah Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Musa alaihissalam mengambil seekor ikan lalu memasukkannya ke dalam keranjang. Kemudian Nabi Musa melakukan perjalanan ditemani muridnya bernama Yusya ibnu Nun. Di tengah perjalanan, keduanya tiba di sebuah batu besar, di mana di tempat itu keduanya beristirahat sejenak. Namun, keduanya malah tertidur. Sementara ikan yang dibawanya itu mulai meronta dan akhirnya jatuh sampai ke lautan. Kejadian ini pun diabadikan dalam surat Al-Kahfi. Lalu ikan itu melompat dan mengambil jalannya ke laut. Ketika Nabi Musa terbangun dan melanjutkan perjalanan, bertemu hamba yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan dilanjutkan selama sehari semalam. Di tengah perjalanan, murid Nabi Musa berkata, "Tahukah engkau, di saat kita mencari tempat berlindung di sebuah batu, sesungguhnya aku lupa bercerita tentang ikan itu, dan tidak ada yang melupakanku kecuali setan. Ikan itu mengambil jalannya dengan cara yang aneh." Nabi Musa menjawab, "Itulah tempat yang kita cari." Maka keduanya pun kembali ke tempat batu tersebut berada. Sesampainya di sana, tiba-tiba ada seorang pria yang berselimutkan kain. Nabi Musa pun mengucapkan salam kepadanya. Pria itu pun menjawab salamnya Nabi Musa dengan berkata, "Bagaimana salam di tempatmu?" Nabi Musa mulai memperkenalkan dirinya, "Aku adalah Musa." Lalu Nabi Khidir alaihissalam menjawab, "Apakah Musa kaum Bani Israel?" Nabi Musa pun menjawab kembali, "Benar, aku menemuimu agar engkau mengajariku sebuah ilmu." Kemudian Nabi Musa pun meminta izin untuk menemani dan mengikuti Nabi Khidir. Nabi Khidir berkata, "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup bersamaku, wahai Musa, sebab aku memiliki ilmu yang Allah ajarkan kepadaku, namun engkau tidak ketahui. Begitu juga engkau memiliki ilmu yang Allah ajarkan kepadamu, tetapi tidak aku ketahui. Jika engkau mengikutiku, aku meminta agar engkau tak menanyakan apapun, sampai aku sendiri yang menjelaskannya kepadamu."
Singkat cerita, keduanya pun melakukan perjalanan dengan menaiki sebuah perahu. Namun, di tengah perjalanan, Nabi Khidir melubangi perahu itu. Melihat hal itu, Nabi Musa bertanya alasan melubangi perahu. Sebab hal itu bisa membuat penumpang di atasnya tenggelam. Nabi Khidir pun mengingatkannya bahwa Nabi Musa tidak akan tahan bersamanya. Mereka pun melanjutkan perjalanannya, namun Nabi Musa melihat kembali keanehan. Di saat mereka bertemu dengan seorang anak muda dan Nabi Khidir lalu membunuhnya. Nabi Musa pun bertanya-tanya, penuh misteri alasan perbuatan mungkar yang dilakukan Nabi Khidir itu. Nabi Khidir pun lagi-lagi mengingatkan Nabi Musa bahwa ia tidak akan mampu bersabar ketika tengah bersamanya. Mereka pun berjalan bersama kembali hingga di sebuah kota. Sesampainya, mereka berdua meminta untuk dijamu oleh penduduk, tetapi para penduduk tidak mau menjamu mereka. Nabi Khidir pun melihat terdapat dinding rumah yang hampir roboh dan memperbaikinya. Melihat hal itu, Nabi Musa pun mengatakan bahwa Nabi Khidir bisa meminta imbalan sebagai gantinya. Mendengar itu, disinilah Nabi Khidir pun memutuskan untuk berpisah dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Khidir juga menjelaskan berbagai pelajaran di balik rahasia apa yang terjadi selama perjalanan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Khidir mengatakan bahwa perahu yang ia lubangi merupakan milik orang miskin yang bekerja di laut. Sedangkan di hadapan mereka ada seorang raja yang zalim yang akan merampas setiap ada perahu yang terlihat masih bagus. Sehingga hal itu dilakukan untuk menyelamatkan perahu tersebut. Sedangkan anak muda yang dibunuh merupakan seorang kafir, sementara kedua orang tuanya adalah mukmin, sehingga Nabi Khidir khawatir jikalau sang anak bisa membawa orang tuanya dalam kekafiran. Adapun kejadian yang terakhir, Nabi Khidir menjelaskan kepada Nabi Musa perihal dinding rumah yang ia perbaiki. Menurutnya, rumah tersebut milik dua anak yatim dan di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua. Ayahnya merupakan orang yang soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menghendaki agar keduanya mencapai usia dewasa, dan saat dewasa nanti dapat mengeluarkan simpanan tersebut dalam rumah yang aman sebagai rahmat dari Tuhanmu. Aku tidak melakukannya berdasarkan keinginanku sendiri. Itulah makna sesuatu yang engkau tidak mampu bersabar bersamaku. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita bisa mendapatkan pelajaran dan mengambil hikmah dari kisah pertemuan Nabi Khidir alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.